3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Firman Maulana bersama rekan saya John Marin Purban dan Arif Lariza. Kami dari kelompok 1 ingin mencoba untuk menjelaskan tentang teori-teori psikologi sosial. Saya berharap teori-teori psikologi sosial yang saya jelaskan kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan diri saya pribadi. Hal dasar yang harus kita pelajari sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai teori-teori psikologi sosial ialah mempelajari secara dasar apa yang dimaksud dengan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manifestasi dan ekspresi dari jiwa dan mental sebagai tingkah laku atau proses kegiatan dari individu tersebut. Atau secara sederhana, psikologi merupakan interpsikis individu ditambah dengan interaksi. Psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang merupakan gabungan dari psikologi dan sosiologi itu sendiri seperti yang dapat kita lihat di samping. Saya yakin dan percaya kita semua mengetahui apa perbedaan dari psikologi dan sosiologi itu sendiri. Menurut saya pribadi, perbedaan yang paling mendasar antara psikologi dengan sosiologi ialah kalau mempelajari tentang psikologi, maka kita akan mempelajari tentang individual. Sedangkan ketika kita mempelajari tentang sosiologi, maka kita akan mempelajari tentang individu secara kelompok ataupun disebut dengan massa. Yang kedua, ketika kita mempelajari psikologi, maka kita akan mempelajari tentang manusia ataupun individu yang dapat dibuktikan secara sains atau secara eksak. Sedangkan ketika kita mempelajari tentang sosiologi, maka kita akan mempelajari tentang anggapan-anggapan ataupun pendapat-pendapat dari lapangan langsung. Oleh karena itu, psikologi sosial merupakan gabungan dari kedua cabang ilmu tersebut, yang secara sederhana psikologi sosial merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang individu sebagai fungsi stimulus terhadap lingkungannya, atau dalam suatu teori menjelaskan bahwa B sama dengan F, yang artinya behavior sama dengan feels, yang feels terpengaruh oleh persons dan environment itu sendiri, atau sikap sama dengan medan, dan medan terpengaruh oleh individu dan lingkungannya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang sejarah perkembangan dari psikologi sosial itu sendiri. Psikologi sosial bermula dari abad 20 Masehi oleh seorang filsafat yang sama-sama kita kenal, yaitu Plato dan Aristoteles, yang mencoba berpikir, yang mencoba membuat tesis ataupun pemikiran-pemikiran tentang manusia itu sendiri. Baru pada tahun 1896 ditemukanlah sebuah teori bernama individual minds, yaitu teori yang menjelaskan atau teori mempelajari tentang bagaimana manusia itu berpikir. Selanjutnya pada tahun 1908 William McDougall menemukan sebuah teori bernama psikologi sosial yang dituliskan dalam sebuah buku berjudul Introductions of Social Psychology, yang merupakan cikal bakal dari cabang ilmu psikologi sosial ini sendiri. Oleh karena itu, kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin bernama field theory atau teori medan. Pria berkelahiran 1980 ini telah terbukti berhasil dalam bidang psikologi. Dengan pembuktiannya pada tahun 1944, beliau membangun sebuah institusi ataupun lembaga bernama Center of Group Dynamic yang fokus terhadap psikologi ataupun perilaku di suatu kelompok. Pada teori ini menjelaskan bahwa behavior must be derived from a totally existing fact, atau perilaku itu merupakan kristalisasi dari totalitas fakta-fakta hidup yang ada. Lebih sederhana lagi, Kurt Lewin menjelaskan bahwa behavior is depend on present feel rather than past or future feel. Itu artinya Kurt Lewin di sini mencoba untuk menjelaskan bahwa teori medan lebih fokus terhadap perilaku ataupun tingkah laku manusia di suatu lingkungan di masa sekarang, mengkesampingkan masa lalu dan masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa psikolog-psikolog lainnya melakukan counter terhadap teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut. Dalam teori Kurt Lewin kita mengetahui ada rumus, yaitu B sama dengan F, atau behavior sama dengan functions, yang F terpengaruhi oleh person dan environment, yaitu individu dan lingkungan itu sendiri. Dalam teori lapangan atau teori medan
Ada 3 fokus utama yang dijelaskan oleh Kurt Lewin dalam teori ini. Yang pertama ialah life space, yang kedua ialah daya, dan yang ketiga adalah tegangan. Yang pertama, ketika kita bicara masalah life space ataupun lingkungan hidup, di sini Kurt Lewin coba menjelaskan bahwa perilaku sikap manusia dipengaruhi oleh lingkungan yang terbagi atas 2 dimensions of life space, yaitu yang pertama merupakan reality dan yang kedua ialah irreality. Reality itulah apa yang terjadi sekarang, apa yang kita jalani sekarang, kita jalani sehari-hari. Sedangkan irreality adalah dunia maya ataupun dunia imajinasi yang diciptakan oleh manusia ataupun diciptakan oleh khayalan otak kita sendiri. Yang kedua ialah daya. Daya yang dimaksud oleh Kurt Lewin di sini merupakan faktor terjadinya perilaku manusia untuk mempengaruhi suatu lingkungan. Dalam daya ini, yang mempengaruhi daya ini merupakan lingkungan ataupun wilayah yang ada valensinya. Ketika kita belajar mengenai kimia di masa SMA, maka kita mengetahui apa itu valensi. Ketika ada unsur yang bernilai elektron 11, maka kulit terluarnya merupakan 1 elektron. Oleh karena itu, kecenderungan unsur tersebut adalah melepas elektron tersebut dibandingkan untuk menangkap elektron lainnya. Oleh karena itu, di sini juga Kurt Lewin menjelaskan bahwa ketika suatu wilayah memiliki valensi positif, maka individual akan mencoba atau berbondong-bondong masuk ke dalam wilayah tersebut. Dan ketika suatu wilayah memiliki valensi yang negatif, maka suatu individu atau seseorang mencoba berbondong-bondong untuk bertolak belakang atau menolak untuk masuk ke dalam wilayah tersebut. Daya di sini terbagi atas 2 menurut Kurt Lewin, yaitu daya untuk mendorong dan daya untuk menghambat. Daya mendorong seperti ketika seorang ingin lapar, maka daya dalam tubuhnya ingin menggerakkan badannya atau menggerakkan fisiknya untuk pergi ke rumah makan. Dan lainnya, daya menghambat merupakan daya yang menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, daya psikologis seseorang yang menghambat seseorang untuk membunuh orang lain, karena berdasarkan dari psikologi dari manusia itu tersebut. Dan yang terakhir bicara tentang tegangan. Tegangan yang dimaksud oleh Kurt Lewin dalam field theory ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi atau yang membuat individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya ketika kita ingin mencoba untuk menjadi demonstran, maka ada suatu tegangan yang membuat kita melakukan demonstrasi tersebut. Dan tegangan ini terpengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah equilibrium atau yang disebut dengan keseimbangan. Yang kedua ada batas. Dan yang ketiga adalah kejenuhan. Kita masuk kepada contoh aplikasi teori dari Kurt Lewin ini. Ketika seorang melakukan demonstrasi ataupun sekelompok massa melakukan demonstrasi, maka yang terjadi di situ adalah valensi di suatu wilayah tersebut bernilai positif. Maka ada suatu dorongan yang membuat individu ataupun kelompok tersebut melakukan daya untuk masuk ke dalam wilayah tersebut. Dan hal ini yang menjadikan demonstrasi itu terjadi. Dan bukan hanya daya, tegangan juga terpengaruh ke dalamnya. Karena ketidakseimbangan yang terjadi dalam wilayah tersebut membuat seseorang ataupun individu memiliki tegangan tersendiri dalam tubuhnya sehingga dia melakukan demonstrasi tersebut. Dan tegangan tersebut ataupun keseimbangan tersebut tentu memiliki batas. Dan batas-batas inilah yang coba untuk dihancurkan, atau tembok-tembok besar inilah coba untuk diruntuhkan oleh sekelompok massa untuk menjatuhkan atau untuk meredakan ketegangan yang terjadi dalam dirinya itu sendiri. Maka secara sederhana, ketika kita berpikir secara logika, mengapa suatu kejahatan itu terjadi? Karena ada ketegangan yang terjadi dalam tubuh, dan tubuh ingin merobek ataupun menghancurkan tembok batasan yang terjadi antara dia dengan keinginan ataupun keseimbangannya tersebut. Oleh karena itu, hal buruk terjadi itu tentu karena lingkungan yang memiliki valensi positif dan ketegangan dalam diri manusia yang mencoba untuk menghancurkan batasan-batasan
yang telah dibuat oleh lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kognitif. Kognitif itu adalah aktivitas yang mencakup seluruh kegiatan mental yang akan dilakukan oleh otak. Di dalam kognitif ini ada 6 aspek. Yang pertama itu pengetahuan. Pengetahuan itu seperti yang kita tahu, kita akan menerima segala ilmu yang diberikan kepada kita dan direspon oleh otak. Yang kedua itu pemahaman, yaitu pemahaman terhadap pengetahuan yang telah kita terima tadi. Yang ketiga itu penerapan atau aplikasi dari setiap pengetahuan yang telah kita terima dan kita pahami. Yang selanjutnya itu adalah analisis, yaitu kita menganalisis setiap pengetahuan yang telah kita terima, yang kita pahami lalu kita terapkan. Yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi, yaitu kita menilai dari aplikasi pengetahuan yang telah kita terima tadi. Selanjutnya di pendekatan kognitif, teori kognitif ini ya untuk memahami perilaku manusia. Perilaku manusia ini kita pahami dengan mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsikan, mempelajari, menalar, mengingat dan berpikir tentang suatu informasi yang diterima oleh manusia, dan persepsi serta belajar dan ingatan, berpikir dan penalaran bahasa. Teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini menggunakan aspek-aspek yang pertama motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Selanjutnya teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian dapat berkembang apabila terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dan usia dini. Di dalam teori psikoanalitik ini terdiri atas 3 struktur kepribadian manusia. Yang pertama ID. ID ini merupakan komponen kepribadian yang impuls, yang nantinya akan bekerja dengan prinsip pleasure atau kesenangan. Yang kedua ego. Ego ini merupakan bagian dari kepribadian yang bertugas untuk melaksanakan dengan dunia kerja yang nantinya akan dapat menilai dengan realita. Yang selanjutnya yaitu superego. Superego ini merupakan bagian moral kepribadian yang tak terpisahkan yang akan menjadi filter dari baik buruk atau benar atau salah, namun bukan sesuatu yang dilakukan dengan ego. Selanjutnya pembahasan mengenai teori reinforcement. Jadi, reinforcement adalah konsep utama dalam analisa perilaku secara eksperimental dan kuantitatif. Jadi, teori reinforcement ini menjelaskan bahwa adanya pemberian stimulus yang menimbulkan konsekuensi yang positif atau konsekuensi yang negatif pada terbentuknya suatu respon. Jadi di sini pada teori reinforcement ini terdapat 2 stimulus, yaitu yang positif dan negatif, dan akan menimbulkan respon yang sesuai juga. Apabila stimulus yang diberikan itu berupa positif, dan maka hasilnya akan respon yang positif. Dan apabila stimulus yang diberikan itu adalah negatif, maka respon yang akan timbul pun akan negatif. Dapat kita berikan contoh apabila seseorang individu yang misalnya kembali dari tempat fitness, kemudian bertemu dengan rekannya yang lain, dan rekannya ini memuji dirinya dalam berupa perkataan, misalnya badannya terlihat lebih kekar, atau badannya terlihat lebih berisi, badannya terlihat lebih berotot, maka si individu tadi akan merasa senang dan akhirnya mengulangi tingkah laku yang sama, yaitu pergi fitness keesokan harinya, karena dia mendapatkan stimulus yang positif. Dan apabila stimulus yang diberikan itu negatif, misalnya respon rekannya yang lain adalah badannya terlihat kurus atau biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, maka si individu tadi ini akan mendapatkan stimulus yang negatif, dan dampaknya ia bisa saja tidak ingin pergi lagi ke tempat fitness karena dia tidak mendapatkan stimulus yang positif yang membuat dia senang akan hal itu. Teori yang terakhir yaitu role theory atau teori peran. Perspektif dasar dari teori peran ini adalah tingkah laku dari individu akan sesuai dengan peran-peranan yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu tersebut untuk melaksanakannya. Jadi maksudnya di sini adalah
teori peran ini menggambarkan bahwa tingkah laku dari individu akan sesuai dengan peranan yang dimilikinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat kita contohkan, apabila seseorang memiliki peranan dalam bidang kesehatan, maka ia akan bertingkah laku atau bertingkah lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat di lingkungannya. Apalagi terhadap wabah COVID yang sedang melanda negeri ini pada saat sekarang ini. Untuk teori peran ini, tentu saja teori tingkah laku dari setiap individu itu tidak selalu sesuai dalam situasi dan kondisi yang terjadi. Karena peranan yang diharapkan masyarakat itu belum tentu bisa dipenuhi oleh individu tersebut. Dan tingkah laku yang dihasilkan oleh individu tersebut sesuai dengan situasi ataupun tidak, itu tergantung terhadap individunya masing-masing. Jika individunya baik dan individunya seorang yang berintegritas, maka tentu saja tingkah laku yang dihasilkan itu akan sangat sesuai dengan peran yang dimilikinya. Kemudian, keterbatasan dari teori peran ini yaitu sulit dalam menjelaskan perilaku yang menyimpang. Karena pada teori peran, kita hanya bisa meramalkan harapan yang terbaik dari tingkah laku seseorang terhadap peran tersebut. Jika kita memiliki informasi terkait role expectation, yang artinya kita dapat meramalkan harapan yang terbaik dari tingkah laku terhadap peran tersebut. Namun, kita tidak dapat menjelaskan perilaku yang menyimpang atau meramalkan perilaku yang akan menyimpang, karena itu bergantung terhadap individu itu sendiri dan tidak dapat kita ramalkan, tidak dapat kita bayangkan, dan tidak dapat kita tebak apa yang akan menyimpang dari individu tersebut terhadap peranan-peranannya masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya Firman Maulana dan dua rekan kami lainnya pamit undur diri. Pertanyaan besok bisa disampaikan melalui Google Classroom dan insya Allah akan kami jawab pada besok juga pada tanggal 16 September 2020. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.